Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Febriani, NPM 1804041144. Kepada yang terhormat Ibu Hermanita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran sebagai tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu man, money, method, machine, material, and market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut dengan manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran, proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, serta pemasaran dan pasar. Pengertian manajemen pemasaran yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Itu adalah pengertian manajemen pemasaran menurut William J. Stanton. Pemasaran mencakup kegiatan yaitu yang pertama meneliti dan mengetahui keinginan konsumen, yang kedua kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi kegiatan tersebut, yang ketiga yaitu dan kemudian memutuskan secara baik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Bab yang kedua yaitu peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi, kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan barang atau jasa, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna, karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Beberapa nilai guna suatu barang, yaitu yang pertama, nilai guna karena bentuk. Suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk aslinya. Misal, kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain. Yang kedua, nilai guna karena tempat. Suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, pakaian tebal ditempatkan di daerah yang dingin. Nilai guna karena milik. Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya, buku di toko buku menjadi berguna karena dibeli atau dimiliki. Yang keempat yaitu nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat, misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan. Nilai guna pelayanan. Suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa, misalnya angkutan umum lebih berguna jika dijalankan.
Kemudian yang terakhir yaitu kegunaan dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi, misalnya tebu menjadi gula. Bab yang ketiga adalah konsep pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai ide atau konsep pemasaran yang berbeda-beda. Suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara memproduksi barang dalam skala besar dengan asumsi ongkos produksi dapat ditekan dan harga barang akan murah dan barang akan cepat laku. Tetapi perusahaan lain mungkin memiliki konsep pemasaran yang berbeda. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang mengatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran, yaitu yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi adalah suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk adalah menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performasi, dan karakter terbaik. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan adalah konsep menghasilkan produk apa adanya. Organisasi harus berusaha merencanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis yang meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta sasaran pasar, serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberi kepuasan kepada konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Konsep yang keenam yaitu konsep pemasaran global. Konsep pemasaran global memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar, modal, dan mendapatkan kesempatan di sana. Bab yang keempat yaitu pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Menurut Philip Kotler, pasar adalah terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya. Ada 2, yaitu yang pertama pasar nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh pasar swalayan dan pasar tradisional. Pasar yang kedua adalah pasar tak nyata atau abstrak. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang saja misalnya. Pasar tidak nyata yaitu pasar online, pasar saham, dan pasar modal. Jenis pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan sejenis, harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, tidak memerlukan promosi dalam memasarkan dan memasarkan barang tersebut. Contohnya adalah pasar sayur atau pasar hasil pertanian. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu suatu jenis pasar di mana terdapat banyak pembeli dan sedikit penjual, kemudian barang yang diperjualbelikan tidak sejenis. Bab yang kelima yaitu peranan pemasaran.
Pemasaran dan para pemasar. Konsep pasar pada akhirnya mengantar kita pada rumusan yang lengkap tentang pemasaran. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah seseorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Pemasar selalu berusaha memperoleh tanggapan dari orang lain, baik untuk menjual atau membeli sesuatu. Para pembeli sedang melakukan pemasaran. Bila kedua belah pihak aktif untuk mencari situasi pertukaran, kedua belah pihak adalah pemasar dan situasi ini disebut pemasaran timbal balik. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.